Oleh karenanya menjaga lidah ini memang berat. Sehingga dalam satu hadis lain Nabi bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga rindu, surga kangen kepada 4 macam manusia. Ini model. Biasanya manusia yang kepengen benar masuk surga, ini malah surganya yang rindu, kangen benar kepengen dimasuki oleh 4 macam manusia. Siapa mereka? Pertama, taliyil Quran. Orang yang gemar, hobi membaca Al-Quranul Karim. Orang yang gemar membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Apa membaca sekedar membaca? Ya, membaca Quran kan beribadah, dari sebab membaca itu mengerti atau tidak mengerti artinya. Tapi jangan lupa, membaca adalah alat agar kita mengerti. Mengerti adalah sarana agar kita bisa mengamalkan dengan baik. Itu maksudnya. Baca Al-Quran agar kamu mengerti isinya. Kalau sudah kamu mengerti isinya, kamu bisa mengamalkannya dengan baik. Jadi sungguh pun yang dimaksud di sini adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, tapi prosesnya setelah membaca, orang mengerti. Sebab orang hanya bisa mengerti kalau dia sudah membaca. Kemudian apabila mengerti, dia terdorong untuk mengamalkan. Taliyil Quran bukan hanya orang yang sekedar gemar membaca Al-Quran, tapi juga yang membawa gaya hidup yang Qurani. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Taliyil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Yang kedua, wa mut'imil ji'an. Orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Nabi memberikan anjuran sangat. Siapa yang ingin dekat dengan aku di hari akhirat nanti, bersahabatlah ia dengan yatim, dengan piatu, dengan janda-janda tua yang miskin, perlu uluran tangan, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bila diberikan kelebihan rizki oleh Allah, bersahabatlah dengan orang yang tidak mampu. Mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang kelaparan, dirindukan oleh surga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Demikian besar perhatian Islam terhadap kepekaan sosial, terhadap kesetiakawanan sosial ini, sampai dalam ayat Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kamu, kata Allah, siapa orang-orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dianggap mendustakan agama. Kalau sudah dianggap mendustakan agama, artinya imannya dusta. Dia sholatnya dusta. Dia puasanya dusta. Siapa mereka itu? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Mereka orang-orang yang meninggalkan, menyia-nyiakan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memerintahkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Kepada yatim kejam, sadis, tidak punya kemanusiaan sama sekali. Maka mungkin kita yang rajin sholat, mungkin kita yang sudah 4-5 kali berhaji, bisa saja terhalang masuk surga. Karena di sebelah rumah kita ada anak yatim piatu, merintih kelaparan, menggigil kedinginan. Kita tahu, kita mampu, dan kita diam saja tidak mau memberikan pertolongan. Itu yang mungkin bisa menghalangi kita untuk sampai ke surga. Oleh karenanya, salah satu jenis manusia yang dirindukan oleh surga, mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga, wasa'imina fi Ramadan,
orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, ini yang ada kaitannya dengan masalah kita, wa hafizil lisan. Salah satu manusia yang dirindukan oleh surga ialah orang yang pandai menjaga lidahnya. Artinya dia bisa menempatkan diri kapan waktunya bicara, kapan waktunya diam. Orang bilang memang kalau bicara itu perak, diam itu emas. Maksudnya diam lebih berharga daripada bicara. Tapi orang memang harus pandai menempatkan diri. Artinya tahu kapan waktunya bicara, kapan mestinya diam. Kalau waktu diam dia bicara, namanya dia tidak tahu diri. Kalau harus bicara dia diam, dia namanya juga tidak mau menyampaikan sesuatu yang seharusnya dia sampaikan. Sama saja ada orang bilang sedikit bicara banyak bekerja. Sebenarnya harus seimbang. Banyak bicara harus banyak bekerja. Biasanya kalau sedikit bicara banyak bekerja itu dua kemungkinan. Kalau nggak main catur, maling. Yang namanya maling bicaranya sedikit. Maling buka jendela lalu berbisik sama temennya, udah tidur. Ngomongnya segitu, selebihnya dia kerja serapi-rapinya. Sebaliknya, banyak bicara, sedikit kerja, bahkan nggak pernah kerja. Orang gila. Coba saja lihat orang gila, ngomong melulu. Kerjanya nggak ada. Jadi oleh karena itu memang harus seimbang. Pendeknya kita harus tahu kapan mesti bicara, kapan mesti diam. Kalau menghadapi kebatilan kita diam, kata Nabi, as-sakitu 'alal batil syaitanun afrah. Orang yang diam menghadapi kebatilan, setan gagu. Masya Allah, saudara-saudara. Ada munkarat, ada maksiat, ada kebatilan, ada kezaliman. Dia diam tidak mau menyampaikan yang benar, itu setan gagu. Sehingga dikatakan qulil haqqa walau kana murran, sampaikan, katakan yang benar walaupun pahit. Dan memang menyampaikan kebenaran bukan main pahitnya. Bukan main getirnya, banyak resikonya. Tapi ini sesuatu yang harus kita sampaikan. Sebab kata Nabi tadi, orang yang diam menghadapi satu kebatilan sama saja dengan setan gagu. Orang yang pandai menjaga lidahnya dirindukan oleh surga. Dan ini walaupun kelihatannya pekerjaan ringan, kecil, berat, saudara-saudara. Bahkan diceritakan Nabi Ibrahim itu pernah nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditegur, ditanya, kenapa kamu menangis Ibrahim? Saya ini seumur hidup pernah 3 kali berdusta, ya Allah. Bagaimana saya tidak bingung mempertanggungjawabkan ini di hadapanmu? Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali bohong, bingung, nangis. Kita sehari 16 kali bohong, nyengir aja. Nggak ada bingungnya, emang hobi. Kalau nggak bohong, puyeng palanya. Tiap hari selalu mencari sasaran. Siapa lagi gue bohongin ini? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kelihatannya pekerjaan ini kecil, ringan, tapi sungguh berat. Mengerem lidah, menjaga lidah daripada perbuatan ucapan-ucapan yang tidak mengandung manfaat, apatah lagi sampai bersifat dusta dan membahayakan orang lain.